Bu Umama, salam kenal. Iya, salam kenal. Ya, salam kenal kembali yang baru-baru, senang sekali. Salam kenal. Jemur Dari cucian. mana, Bu? Bapak Doli. Iya, dari mana Ibu nih? 1 menit. Dari Cirebon. Oh iya, Maka dari Majalengka, cuman dekatnya Iya. ke Cirebon, jadi ikutan Cirebon aja Pak Doli. Yang punya wilayah Pak itu Ibrahim KPR ya? Cirebon, Pak Haji. Iya, punya air. Iya, Enggak, Bapak pun Ibu. jam 6 lewat 1. Monggo Iya. Pak Mansur. Silakan Pak Ya. Mansur. Mulaikah ini baru 61 orang. Kita tunggu atau kita buka sekarang ini? Enggak Pak, Ngikuti bukan jamnya. Pak. Ikuti jam Itu Pak. jamnya. Baik, Bapak Ibu, Kalau mari kalau kita ikuti mulai. orang masuk, kasihan. Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam mari warahmatullahi Bapak Ibu kita mulai. Ini Di-mute, di-mute. sudah jam 6, baru 65 orang ini. Ya, baik kita mulai Bapak Ibu ya. Kalau kita Selamat pagi, Nusantara. kita semuanya agar kita bisa fokus untuk masuk ke acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om, Santi, Santi Hum, salam kebajikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad bi haqqi Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bi haqqi Muhammad. Yang terhormat Bapak Direktur KLPI, Bapak Basri Susanto, yang kami hormati Wakil Direktur Al-Ustadz Bapak Ahmad Darmawan, yang kami hormati para Kane, Ortu, Ketua-Ketua HK, juga semua member yang kami tidak sebutkan satu-satu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya, yang telah memberikan kita hidayah, kesehatan, jasmani, dan rohani. Bapak Ibu peserta Zoom yang berbahagia, Zoom kali ini pada episode keempat di bulan November tahun 2024. Kami nukil dulu tentang klausul di dalam buku bijak, yaitu dengarkanlah aku anakku, perhatikanlah baik-baik nasihat-nasihatku, maka umurmu akan panjang. Jadi Bapak Ibu, mari kita perhatikan, mari kita dengarkan baik-baik tentang buku bijak kali ini agar kita berumur panjang. Nah, pada kesempatan ini buku bijak akan dipaparkan, akan diuraikan, akan disampaikan oleh Ibu Zuzu Zuwaidah, Kane HK Kota Demak. Untuk itu, waktu dan kesempatan kita sampaikan kepada Ibu Susu. Silakan Ibu Susu. Baik, terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu, ada sedikit saya terlambat. Ini tadi ada tamu pagi-pagi. Maaf, saya terlambat, jadi kurang. Suaranya Bun. Mental Baik, Bapak ini Bu Zuzu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Marilah kita
belajar bersama-sama karena terus terang apapun kita semua di sini semua masih dalam tahap belajar ya. Apapun kita, siapapun kita, berapapun usia kita, apapun latar belakang kita, sampai kapanpun kita wajib yang namanya untuk belajar ya, karena kewajiban belajar untuk kita hamba Allah ini dari mulai kita lahir sampai nanti kembali ke keharibaan Allah Tuhan Yang Maha Esa adalah merupakan kewajiban kita sebagai manusia. Baik, mari kita belajar buku bijak di pagi ini, Bapak Ibu. Kita kosongkan gelas kita, mudah-mudahan apa yang saya bacakan di pagi ini akan memberikan hikmah barokah untuk langkah-langkah kita ke depan sebagai pondasi kita melangkah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin. Pemimpin hebat belum tentu bijak. Pemimpin bijak pasti hebat. Apa sih Bapak Ibu pemimpin yang bijak itu? Kalau menurut pemahaman saya ya, nanti bisa teman-teman yang lain menambahkan. Pemimpin yang bijak itu, kalau menurut saya adalah seorang pemimpin yang sudah bisa mampu mengendalikan diri, menguasai diri, memimpin diri sendiri. Otomatis kalau seorang pemimpin sudah bisa mengendalikan dirinya, menguasai dirinya, memimpin dirinya, pasti dia akan otomatis bisa untuk mengendalikan atau memimpin orang lain. Karena apa? Sebetulnya musuh terberat kita itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Kalau kita mampu untuk mengendalikan diri sendiri, menguasai diri sendiri, otomatis kita akan bisa memanage, menata baik itu dari sikap, perbuatan kita maupun ucapan kita untuk kita sampaikan ke orang lain. Itulah kalau dulu Pak, saya ingat dengan apa yang pernah disampaikan oleh Pak Haji Fadoli bahwa sudahkah kita bijak gitu ya sebagai pemimpin, baik itu pemimpin diri sendiri maupun pemimpin orang lain. Kalau pemimpin diri sendiri itu contohnya kita memimpin di keluarga kecil kita masing-masing gitu ya. Kalau di pemimpin yang lebih luas ya kita secara kehidupan sosial, baik kita di KLPI ini ataupun di masyarakat pada umumnya. Kemudian ciri pemimpin bijak berlari dengan tujuan, tidak bertinju sembarangan, selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Nah, itulah kalau seorang pemimpin sudah mampu menguasai dirinya, mampu mengendalikan dirinya, gitu ya, mampu menata dirinya, otomatis dia mengerjakan segala sesuatu, dia pasti sudah mempunyai tujuan yang ingin dicapai, sehingga dia tidak melakukan tindakan-tindakan yang sembarangan. Selalu dalam segala tindakannya itu selalu terarah, berkesinambungan ya antara apa yang dia pikirkan, apa yang dia ucapkan, dan dia rasakan apakah yang apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, yang dia ucapkan itu nanti sekiranya ke depan itu membuat hati orang lain itu sakit atau tidak, gitu ya. Kemudian dia akan ekspresikan dalam perbuatan, gitu. Selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Sebetulnya pada dasarnya kita di muka bumi ini semua orang itu adalah pemimpin, itu ya, pemimpin untuk dirinya sendiri. Itu sudah pasti karena setiap orang itu ke depan di akhirat kelak, di hari akhir kelak kita diminta pertanggungjawabannya atas apa yang pernah kita ucapkan, atas apa yang kita lakukan. Selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Itu kewajiban kita. Melatih kepemimpinan setiap hari itu ya seperti kita belajar seperti pagi ini, Bapak Ibu, kita melatih kepemimpinan karena apapun kepemimpinan itu tidak pernah akan bisa terwujud ya, seorang pemimpin yang bijak itu tidak akan pernah terwujud dengan serta-merta gitu. Jadi semua harus butuh dilatih. Seperti misalkan kalau saya seorang ibu gitu ya, di kehidupan sehari-hari saya melatih diri mencontohi, memberi contoh anak-anak saya belajar menjadi ibu yang baik supaya anak ke depan anak-anak kita juga menjadi kalau ibu kayak anaknya perempuan menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya. Kalau yang laki-laki ya bisa menjadi pemimpin di keluarga sebagai kepala keluarga gitu ya, sebagai seorang bapak.
Kemudian perlombaan kita bukan lomba lari cepat, tetapi lomba lari jarak jauh. So, jagalah stamina. Saya ingin mengambil dari apa yang pernah disampaikan oleh Pak Ustadz Ibrahim bahwa bagaimana kita menjaga stamina, gitu, yaitu dengan berdoa, duit, gitu. Kalau istilahnya Pak Ustadz Ibrahim itu duit, itu doa, usaha, ikhtiar, kemudian tawakal. Setelah kita berusaha semaksimal yang kita mampu, kita berdoa, kemudian kita tawakal. Setelah itu kita ikhtiar, kemudian kita tawakal, berserah diri atas apa yang sudah kita kerjakan. Sudah kita menyampaikan dengan doa-doa kita berserah diri kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Kita selalu menjaga kesehatan. Kesehatan itu ya kesehatan lahir, ya kesehatan batin, supaya ada keseimbangan antara lahir dan batin. Gitu. Jangan seperti minuman bersoda yang dikot. Nah, kalau kita dalam menjalankan KLPI ini kan kita tidak lari. Kalau Pak Ustadz Ibrahim bilang kita tuh harus lari jarak tepat, lari jarak dekat. Itu kalau pemahaman saya itu, kenapa kita harus lari jarak cepat? Ya, supaya tujuan apa yang kita sampaikan, apa yang kita angankan, apa yang kita cita-citakan itu cepat sampai. Gitu. Kenapa jarak dekat? Karena kita merasa yakin bahwa apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita wujudkan melalui sarana KLPI ini adalah suatu yang dekat. Jadi kita yakin bahwa apa yang kita kerjakan ini ada hasilnya itu sudah ada di dekat kita. Jadi mari kita kerjakan secara cepat supaya bisa kita nikmati sama-sama selagi kita masih diberi kesehatan baik lahir maupun batin. Jangan seperti minuman yang bersoda yang dikocok. Jadi kita harus bisa mengendalikan semangat kita. Seperti yang selalu disampaikan oleh Ibu Tarigan bahwa kita harus on fire, gitu ya. Kita harus terus bangkitkan semangat kita meskipun tidak mudah, gitu ya. Tidak mudah karena saya yakin kita semua sudah mengalami itu. Taruhlah kalau misal kita sudah menyampaikan informasi mengenai manfaat KLPI ini, kita ditolak, gitu ya, dicibir, disepelekan, gitu. Ya, nggak apa-apa. Tapi kita harus bisa kembali bahwa apa sih sebetulnya yang ingin kita capai dari apa yang ada di KLPI ini, yaitu kita ingin mencapai tujuan. Ya sudah, ingat saja apa yang menjadi tujuan kita, otomatis rasa semangat kita itu akan terus bangkit, gitu ya. Kemudian cara jaga stamina, andalkan Tuhan, karena kita itu bukan siapa-siapa kalau di dunia ini tanpa Tuhan. Karena la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan kecuali pertolongan Allah, gitu ya. Pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Jadi Allah lah sumber kekuatan kita. Jadi kenapa kita tidak bersandar, tidak mendekat, andalkan Tuhan? Ya memang kita harus wajib mengandalkan Tuhan. Karena semua yang ada, yang terjadi dalam hidup kita ini adalah semua ketentuan Tuhan yang Maha Esa. Kemudian doakan goal, strategi dan tip. Ya, kita harus selalu mendoakan goal supaya apa yang kita ingin capai itu ibaratnya didengar Allah. Selalu kita berdoa, insya Allah Tuhan akan dengarkan. Kemudian strategi dan tim, kita juga harus mendengarkan strategi, mendoakan strategi dan tim supaya tim kita tetap solid, gitu ya. Memang dari masing-masing kita itu kan tetap punya pemikiran sendiri, punya pendapat sendiri. Tapi marilah kita kembalikan kepada visi dan misi perusahaan, ya. Visi dan misi KLPI itu apa? Itulah yang akan kembali menyatukan kita, menyatukan persepsi kita, menyatukan pola pikir kita, gitu ya, menyatukan hati kita supaya kita bersatu. Dengan asas gotong royong, marilah kita kerjakan KLPI ini dengan semangat yang on fire seperti yang selalu disampaikan oleh Ibu Tarik. Kemudian doakan leader. Nah, inilah salah satu yang
kita sebagai anggota komunitas pembeli setia harus selalu lakukan. Kenapa sebetulnya kita harus mendoakan leader? Karena leader adalah orang-orang yang mensupport kita, yang mengedukasi kita, yang memberikan contoh-contoh yang baik supaya kita bisa mencapai apa yang ingin kita wujudkan melalui wasilah KLPI ini. Kita haruskan doakan Bapak leader supaya leader tetap sehat, tetap bisa mensupport kita, tetap mempersatukan kita, gitu ya. Kemudian percaya perusahaan, percaya sistem, percaya leader. Ketiga hal ini adalah merupakan syarat mutlak kalau menurut saya ya, kalau menurut pribadi saya. Kenapa? Karena kalau saya sendiri merasakan bahwa di awal saya gabung KLPI ini, jujur begitu saya belum mulai belajar, saya masih ragu, terus terang saya masih ragu apa iya, karena berdasarkan pengalaman-pengalaman di bisnis sebelumnya kok seperti itu aja akhirnya gitu ya. Lah kalau di sini gimana, otomatis saya berpikir gitu. Tapi semakin saya belajar, saya ingat sekali di awal saya gabung di KLPI, saya masih belum tahu apa-apa, saya belum tahu sistem, belum tahu apa-apa, saya komunikasi dengan Pak Basri waktu itu. Saya ingat sekali di awal saya tanya ke Pak Basri gimana gini-gini. Pak Basri selalu bilang, Bu Juju, silakan Bu Juju belajar, pahami sedikit-sedikit, step by step, jangan loncat-loncat. Nanti kalau Bu Juju belajar dari sedikit-sedikit, pasti Bu Juju akan tahu dan akan paham dan akan menemukan apa yang Bu Juju cari dari KLPI. Dan terbukti apa yang sudah disampaikan, dipesankan oleh Pak Basri memang saya pahami, saya rasakan sekarang betul-betul. Itulah yang memang harus kita lakukan. Kalau di awal memang kita kalau belum paham tapi sudah mengejar KLPI ini begini, KLPI ini begitu, itu menurut saya hal yang tidak bijak gitu ya. Karena memang di sini berbeda dengan hal-hal dengan bisnis yang lain. Kita harus betul-betul mau belajar, mau mendengar dari siapapun itu untuk supaya kita mendapatkan pemahaman untuk kemudian kita mengambil sikap bagaimana saya ke depan gitu ya. Makanya itulah kita harus percaya perusahaan, percaya sistem, percaya leader. Kemudian ikutin prosedur. Nah, di KLP ini kita sudah dibuatkan sebuah prosedur yang sangat luar biasa yang tidak pernah kita temukan di perusahaan-perusahaan yang lain. Maka marilah kita kerjakan dengan baik sesuai prosedur, tidak usah nengok kanan, nengok kiri. Apa yang sudah digariskan kita kerjakan step by step. Yakinlah bahwa kita di sini nanti akan mencapai apa yang kita cita-citakan. Kemudian komitmen dan persisten. Komit itu apa? Komit itu adalah sebuah janji, ya. Janji diri sendiri bahwa misal kita kan sudah memilih bahwa KLP ini menjadi sebagai sarana untuk merubah nasib ya, merubah nasib kita, merubah kehidupan kita. Jadi marilah apa yang sudah kita pilih, kita berjanji tanamkan dalam diri kita sendiri bahwa inilah yang sudah saya ambil, maka konsekuensinya saya harus kerjakan dengan persisten, dengan istiqomah, dengan melakukan terus-menerus tanpa henti sampai apa yang kita ingin, apa yang kita cita-citakan itu bisa terwujud. Kemudian nempel, kita harus nempel dengan siapa? Ya, yang pertama kita menempel dengan Allah, dengan Tuhan yang Maha Esa. Kemudian kita harus menempel dengan perusahaan, ya, dengan pemimpin perusahaan. Karena apa? Dengan kita menempel terus dengan perusahaan, menempel terus dengan para pemimpin perusahaan, otomatis kita akan mendapat ilmu, akan dapat pemahaman untuk kita terus bisa melakukan hal-hal ini. Kemudian kita terus menempel dengan air, ibaratnya gitu ya, supaya air itu terus menetes, mengalir, kemudian melimpah. Nah, disitulah untuk apa kita belajar buku bijak di pagi ini? Ya, untuk mempersiapkan diri supaya nanti kalau limpahan air itu sudah meluap, kita sudah mempunyai wadah, menyiapkan wadah untuk bisa menampung aliran air itu yang begitu deras, gitu ya. Kenapa harus berdoa? Karena masa depan adalah misteri. Hidup ini kita tinggal hanya menjalani, gitu ya. Jadi semua itu misteri. Allah lah yang maha penentu, yang memberikan takdir kepada kita. Jadi marilah kita gunakan doa
sebagai sarana komunikasi kita dengan Tuhan, dengan Allah SWT, supaya apa yang kita mohonkan Allah berikan, Allah kabulkan, Allah ijabah. Karena tapi kita harus tahu bahwa apa semua doa-doa yang kita panjatkan itu tidak semuanya diijabah. Karena doa itu ada yang dikabulkan secara langsung dan tidak langsung gitu ya. Pemimpin yang fokus dengan goal tidak mudah kecewa, capek, malas, kesal, bosan. Nah, kalau seorang pemimpin yang bijak, otomatis kita sudah bisa menata rasa kecewa, rasa capek, rasa malas, rasa kesal, rasa bosan. Karena ini adalah sebuah hal-hal sifat-sifat negatif yang memang dimiliki oleh kita semua gitu. Tapi disitulah kita dituntut sebagai pemimpin yang bijak gitu ya, belajar menjadi pemimpin yang bijak. Kita harus bisa menempatkan diri ya, di mana kita harus kecewa, di mana kita harus malas, di mana kita harus capek, harus kesel, harus bosan. Sehingga dengan mengendalikan sifat-sifat buruk kita itu, kita bisa mencapai apa-apa yang kita ingin wujudkan. Baik Bapak Ibu, saya akan bacakan buku bijak di tanggal 4 ya, di bulan November ini. Hai anak-anak, dengarkanlah nasihat ayahmu, perhatikanlah itu, maka engkau akan menjadi arif. Yang kuajarkan padamu ini baik, sebab itu janganlah kau meremehkannya. Ketika aku masih kecil, anak tunggal orang tuaku, aku diajar oleh ayah. Ia berkata, ingatlah akan nasihat-nasihatku, janganlah sekali-kali kau melupakannya. Jalankanlah petunjuk-petunjukku supaya hidupmu bahagia. Jadilah bijaksana dan cerdas. Ingatlah selalu akan nasihat-nasihatku dan janganlah membuangnya. Bapak Ibu, sebagai anak ya, ibaratnya kita sebagai anak, baik anak di kehidupan kita sehari-hari maupun anak di KLPI ini, marilah kita mentaati aturan-aturan ataupun nasihat-nasihat yang senantiasa diberikan oleh orang tua. Karena apa? Orang tua itu dalam memberikan nasihat itu tidak ada nasihat ataupun hal-hal yang tidak baik ya, tidak baik kepada anaknya. Karena apa? Orang tua dalam memberikan nasihat sudah pasti berdasarkan ilmu dan pengalaman hidupnya. Maka contohlah apa yang sudah dinasihatkan orang tua terhadap kita. Jadi mentauladani kebaikan dan akhlak orang tua adalah pertanda bahwa kita patuh dan taat atas nasihat-nasihat orang tua. Otomatis kita juga mentaati atau menjalankan apa akan ajaran-ajaran agama kita. Mendengar nasihat orang tua, maka otomatis kita akan mendapatkan solusi di setiap masalah yang kita hadapi. Karena apa? Orang tua itu dalam setiap memberikan nasihat itu sebenarnya kan merupakan doa untuk anak-anaknya. Orang tua itu selalu mendoakan anak-anaknya hal-hal yang baik, menjadi anak yang baik. Kemudian, hargailah hikmat, maka hikmat akan melindungimu. Cintailah dia, maka dia akan menjaga engkau agar tetap aman. Hal terpenting yang harus pertama-tama kau lakukan ialah berusaha menjadi bijaksana apapun yang kau kejar. Yang terutama ialah berusahalah untuk mendapat pengertian. Junjunglah hikmat, maka engkau akan ditinggikan olehnya. Rangkullah dia, maka dia akan mendatangkan kehormatan kepadamu. Ia akan memberikan kepadamu karangan bunga yang elok untuk menjadi mahkotamu. Dengan berpegang teguh pada hikmat, maka hidup kita itu akan terjaga ya. Kita akan terjaga. Kita akan selalu menjaga diri supaya tidak berbuat hal-hal yang dilarang oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selalu berusaha menjadi bijaksana dan penuh pengertian. Meskipun untuk menjadi seorang yang bijaksana itu kita paham, kita yakin betul bahwa semua membutuhkan proses ya, proses pemahaman, proses pembelajaran. Karena apa? Di setiap
di setiap kita menjalankan proses belajar itu mesti kita mengalami beberapa banyak hal, kendala-kendala gitu. Kendala-kendala yang harus kita atasi, yang harus kita sikapi. Di situ kita harus bisa sebijaksana mungkin dalam mengambil sebuah tindakan. Dengan kita selalu menjunjung dan merangkul hikmah di dalam kehidupan kita, senantiasa otomatis kita akan senantiasa bersandar berpedoman pada ajaran-ajaran Allah Tuhan Yang Maha Esa melalui ilmu dan pengetahuan yang kita pelajari dan kita pahami. Karena apapun yang kita dapat ya dalam kita pembelajaran di hidup kita ini, semua sebetulnya kan sudah ada di dalam ajaran-ajaran agama keyakinan kita masing-masing. Tinggal kita mengambil apa yang harus kita kerjakan dan apa yang harus kita tinggalkan. Itulah makanya kita dalam menjunjung hikmah, kita akan mendapatkan sebuah kehormatan selagi kita bisa mengambil hikmah dari apa itu yang diajarkan dalam kehikmatan kita. Dengarkan aku anakku, perhatikanlah baik-baik nasihat-nasihatku, maka umurmu akan panjang. Aku sudah mengajarkan hikmat kepadamu dan menunjukkan cara hidup yang benar. Kalau engkau hidup demikian, maka engkau tidak akan terhalang pada waktu berjalan dan tidak akan tersandung pada waktu berlari. Ingatlah selalu akan ajaran yang sudah kau terima daripada. Jagalah itu baik-baik. Dengan ajaran itu, hidupmu akan berhasil. Jangan menuruti cara hidup orang jahat dan jangan meniru perbuatan mereka. Janganlah menaruh perhatianmu kepada mereka. Jauhilah mereka dan jalan terus. Jadi kita seperti orang jahat. Kalau siapapun kalau yang orang jahat itu selalu berpikir negatif gitu ya terhadap orang lain. Selalu berpikir negatif terhadap orang lain. Selalu memikirkan hal-hal yang buruk di dalam alam bawah sadarnya gitu. Sehingga orang yang jahat itu yang ada hanya kegelapan dalam hidupnya. Karena apa? Karena tidak ada cahaya. Ya, tidak ada cahaya Allah Tuhan Yang Maha Esa yang menuntun hidupnya karena dia tidak peduli dengan ajaran-ajaran kebaikan yang diajarkan oleh Tuhan. Nah, begitu sebaliknya kalau orang baik selalu memegang teguh ajaran-ajaran agamanya, ajaran-ajaran keyakinannya gitu ya, selalu mendekatkan diri dengan Allah Tuhan Yang Maha Esa sehingga akan mendapat cahaya yang terang benderang. Ya, cahaya yang terang benderang atas keyakinan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Orang jahat tidak akan tidur sebelum melakukan yang tidak baik. Mereka mengantuk sebelum mencelakakan orang lain. Kejahatan dan kekejaman adalah seperti makanan dan minum bagi mereka. Jalan orang jahat gelap seperti kelamnya malam. Mereka tersandung jatuh tanpa mengetahuinya. Sebaliknya jalan yang dilalui orang baik adalah seperti terbitnya matahari, makin lama makin terang, sampai akhirnya menjadi terang benderang. Ini barusan sudah saya sampaikan ya, berarti saya terlewatkan ini Bapak Ibu dalam memberikan sedikit penafsiran. Baik, kita lanjutkan saja. Perhatikanlah kata-kataku anakku, dengarkan nasihat-nasihatku, janganlah membuangnya, melainkan simpanlah selalu di dalam hatimu. Orang yang memahaminya akan hidup dan menjadi sehat. Jagalah hatimu baik-baik sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Jadi Bapak Ibu, anak adalah anak itu duplikasi orang tuanya gitu ya. Untuk melihat siapa diri kita sebagai orang tua, ya maka lihatlah anak-anak kita. Karena anak adalah cermin diri kita sebagai orang tua, maka marilah Bapak Ibu kita belajar dan terus belajar memberi contoh yang baik, memberi tauladan yang baik pada anak-anak kita supaya supaya ke depan kita menghasilkan
anak-anak yang bijaksana, anak-anak yang baik, baik itu bijaksana dalam pikiran, perkataan, perasaan maupun perbuatan. Sehingga karena apa? Dengan kita bisa melahirkan anak-anak yang baik dan bijak, maka di akhir kelak kita akan memanen ya apa yang sudah kita tanam. Ibarat anak itu tanaman kita. Sebagaimana kita di KLP ini, kita juga saat ini proses menanam gitu ya Bapak Ibu. Yakinlah bahwa suatu saat kita akan menuai hasilnya. Begitu juga dengan anak kita. Anak kita adalah tanaman kita. Jadi kita tanam dengan kebaikan, insya Allah kita selalu doakan bahwa apa yang kita tanam ke anak-anak kita akan menghasilkan hal-hal yang baik. Gitu ya. Kemudian hendaklah wajahmu mancarkan kejujuranmu, kejujuran hatimu. Tidak perlu engkau berlaku seolah-olah ada udang di balik batu. Pikirlah baik-baik sebelum berbuat, maka engkau akan berhasil dalam segala usahamu. Jauhilah yang jahat dan hiduplah dengan jujur. Janganlah sekali-kali menyimpang dari jalan yang benar, ya. Jadi Bapak Ibu, marilah kita kembali kita belajar hidup jujur. Memang nggak mudah kita jujur gitu. Saya akui saya sendiri juga belum bisa melakukan itu, tapi berusaha terus belajarlah untuk jujur pada diri sendiri, karena dari kejujuran hati dan kejujuran pikiran kita itulah kita akan tercermin wajah kita yang sebenarnya itu apa. Buah dari kejujuran itu kan akan menghasilkan sebuah pemikiran maupun tindakan yang otomatis kita dalam segala melakukan tindakan maupun perbuatan, ucapan kita akan selalu pikirkan dengan matang gitu ya, tidak serta-merta kita berbuat dan berucap seenak kita gitu ya. Jadi kita harus belajar untuk membiasakan diri berucap hal-hal yang baik, berbuat hal-hal yang baik, supaya feedback ke kita juga semua akan menjadi baik. Karena saya yakin apapun yang kita lakukan itu semua akan kembali ke kita. Jadi apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Yang akan kita tanam itulah yang akan kita panen di kemudian hari. Itu sudah selesai buku bijak ini saya bacakan. Bapak Ibu, maaf kalau saya dalam penyampaian saya kurang pas, kurang bisa memberikan pemahaman untuk Bapak Ibu yang hadir di Zoom pagi ini. Saya akan coba memberikan sebuah kesimpulan. Coba dari buku bijak yang saya baca pagi ini, saya akan ambil sebuah kesimpulan bahwa marilah Bapak Ibu kita sama-sama di usia kita yang sudah tidak muda lagi ini, kita manfaatkan rezeki yang Tuhan berikan, baik rezeki umur, kita masih diberikan kesehatan sampai saat ini, sampai pagi ini, hingga kita bisa berkumpul di acara pagi ini dengan tanpa halangan suatu apapun, insya Allah. Jadi marilah teruslah hidup menjadi lebih baik. Teruslah kita memperbaiki diri, upgrade diri sebagai anak maupun orang tua di mata Allah. Teruslah membawa kejujuran hati, kejujuran pikiran dalam keimanan dan keihsanan kita sebagai manusia yang bijaksana. Teruslah memberi manfaat untuk sesama sebagai tugas dan kewajiban kita sebagai insan utusan Allah, Tuhan yang Maha Esa di muka bumi ini. Jadi manusia yang memberikan manfaat untuk sesama. Khairunas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah memberikan manfaat untuk orang lain ataupun untuk sesama. Baik Bapak Ibu, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kalau semua kekurangan adalah milik saya pribadi, kalaupun ada kebaikan yang atas apa yang saya sampaikan di pagi ini, itu hanyalah milik Allah, Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih atas segala waktu dan kesempatan Bapak Ibu berkenan meluangkan waktu, menyisihkan waktu untuk mendengarkan pembacaan buku bijak yang saya sampaikan pagi ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
waktu dan tempat akan saya kembalikan ke Pak Mansur sebagai moderator. Wala'afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Langsung doa, Bu. Kayaknya langsung doa. Langsung doa, Bu, kayaknya. Gimana Pak Mansur? Ya, baik, terima kasih Bapak. Sebentar ya, saya ingin menambahkan sedikit. Baru doa, kan waktu masih berapa ya? Jam Ya, masih 8, lama, maaf, jam Nggih, 6.36 menit, gitu. Tadi Bapak Ibu sudah disimpulkan oleh Bunda Susu dengan uraian yang sangat luar biasa, runtun, lantunan yang sangat menyentuh hati kita. Gitu. Tapi sebelum ditutup doa, mohon izin sekali lagi saya untuk menambahkan sedikit saja yang disampaikan Bunda Susu, yaitu tentang jalan yang dilalui orang baik. Jadi kita ini belajar untuk menjadi baik, gitu. Jalan yang dilalui orang baik adalah seperti terbitnya matahari. Makin lama, makin terang, sampai akhirnya menjadi terang benderang. Gitu. Ini ada acuannya, ada dasarnya. Qala Allahu Ta'ala bil Qur'anil Qadim, nurun ala nur, yahdilahu linurihi may yasha. Jadi cahaya Allah itu, cahaya Tuhan yang Maha Esa itu berlapis-lapis Bapak Ibu. Begitu. Semakin kita menerima cahaya itu, menjadi terang hati kita dan akan dicurahkan terus menjadi terang. Baik, saya menambahkan sedikit. Untuk itu, seperti disampaikan tadi, silakan Bunda Susu untuk ditutup dengan doa. Monggo, Bu. Matur suwun Pak Mansur. Marilah Bapak Ibu di pagi hari ini kita berdoa, bermunajat. Semoga kegiatan kita di hari ini dimudahkan, dilancarkan, sehingga kita akan mendapatkan kemudahan dalam mengerjakan apa yang sudah kita rencanakan di hari ini. Ya, marilah Bapak Ibu, kita tundukkan kepala, kita tengadahkan tangan. Maaf untuk yang Bapak Ibu yang berkeyakinan beragama berbeda, silakan menyesuaikan. Saya akan pimpin doa ini dengan keyakinan saya sebagai seorang Muslim. Monggo menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. 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 Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Amma. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amin. Segala puji atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayah, sehingga di pagi ini kami sebagai keluarga besar KLPI bisa berkumpul melalui Zoom online dengan penuh rasa syukur atas segala nikmat sehat, nikmat rezeki yang Engkau berikan kepada kami dan keluarga kami. Ampunilah ya Allah atas segala dosa dan kehilafan kami, suami dan istri kami, anak cucu kami, serta orang tua kami. Serta ampunilah dosa dan kehilafan para pemimpin kami, baik itu pemimpin di negara kami maupun pemimpin-pemimpin di KLPI. Sehingga atas kemurahan ampunan-Mu ya Robbi, kami bisa menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur dan menyadari bahwa tanpa Engkau ya Robbi, kami bukanlah siapa-siapa di hadapan-Mu. Ya Allah yang Maha Pemberi rahmat, limpahkanlah keberkahan kepada kami, sehingga kami tetap dan terus istiqomah, bergotong royong dalam satu hati, satu pemikiran dalam mensyiarkan KLPI kepada seluruh masyarakat, sehingga bisa terwujud masyarakat yang sejahtera, berkeadilan dan berkemakmuran dalam ridho ilahi Rabb. Ya Allah yang Maha Pelindung dan Maha Pemersatu, lindungilah PT KLPI, semoga dapat memberikan banyak manfaat dan dapat menjadi jalan untuk menjemput rezeki bagi kami, baik para kane, ketua HK, calon-calon ketua HK, serta seluruh mitra-mitra KLPI dimanapun berada. Lindungilah seluruh owner KLPI, direktur KLPI, wakil-wakil direktur KLPI,
staf IT, staf administrasi dari segala kesulitan dan dalam menjalankan amanah dan kewajibannya. Berilah kesehatan lahir maupun batin kepada Pak Basri Susanto, Pak Ustadz Darmawan, Pak Andi Christian, Pak Nandang, Pak Roy, Bunda Eni maupun seluruh KANE, seluruh ketua HK, calon-calon ketua HK di seluruh wilayah untuk dapat bersatu padu dalam hati dan pemikiran untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera ekonominya, sejahtera pemikirannya, sehingga betul-betul bisa menjadi masyarakat yang merdeka secara lahiriah maupun batiniah. Jadikanlah para owner, direksi dan wakil-wakil direksi KLPI menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil dan bijaksana sehingga bisa menjadi pemersatu untuk seluruh mitra-mitra KLPI dimanapun berada. Ya Allah yang Maha Pemberi petunjuk, tunjukkanlah seluruh KANE, ketua HK, calon-calon ketua HK ke jalan yang benar, jalan yang Engkau selalu ridhoi. Berikanlah kami kemudahan untuk menjalankan semua tugas dan kewajiban kami sebagai perpanjangan tangan KLPI di tengah-tengah masyarakat. Engkaulah ya Rabbi yang Maha membolak-balikan hati dan pikiran setiap hamba-Mu. Maka berikanlah kami kemudahan serta kelancaran dalam menjalankan visi dan misi KLPI kepada seluruh masyarakat, sehingga seluruh masyarakat bisa menerima dan mendukung apa yang menjadi visi dan misi PT KLPI untuk membawa masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera sesuai dengan falsafah yang terkandung dalam sila-sila Pancasila sebagai dasar negara kita. Ya Allah yang Maha Pemurah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Semoga PT KLPI membawa berkah untuk seluruh umat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alaikum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam Imam Perak. Baik, Bapak Ibu, demikian tadi penyampaian buku bijak yang luar biasa dari Bunda Susu yang sekaligus ditutup dengan doa. Semoga keberkahan Tuhan limpahkan kepada kita semua. Bapak Ibu, ini waktu sudah jam 6:24, masih ada waktu ya. Untuk itu kepada Bapak Ibu yang ingin menambahkan tentang buku bijak kali ini dipersilahkan. Mari silakan. Izin Pak Mansur. Ya, Pak Ustadz, mangga dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Baiklah teman-teman, sehat selalu. Alhamdulillah kita pagi hari ini bisa berkumpul, bertemu bareng lagi. Kemarin hari Minggu kita review istirahat semuanya. Alhamdulillah. Oke teman-teman semua, saya sedikit menambahkan yang disampaikan sama Bu Juju sangat luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih Bu Juju. Semoga kita mendapatkan hikmahnya. Oke teman-teman, saya menjabarkan sedikit di sini terkait dengan kata-kata hikmah dan nasihat. Hikmah dan nasihat secara hakikat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Tuhan Sang Pencipta alam, yang mana bisa saja hikmah itu bisa lewat orang tua kita, lewat guru-guru kita,
Kalau di KLPI kita di sini ya bisa mungkin lewat itu hikmah dari Allah itu, dari Tuhan Sang Pencipta alam, hikmah nasihat lewat dari direktur kita, wakil direktur kita, para senior kita, para kasen, para kane, dan teman-teman kita. Itulah teman-teman yang namanya hikmah ya. Saya mengutip sedikit tadi kata Bu Juju, yang baik akan kembali kepada kita sendiri, yang buruk juga akan kembali kepada kita. Itu sesuai dengan firman Allah, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Laha akan bermanfaat bagi diri itu sendiri, maka sabat apa yang kita perbuat. Wa 'alaiha ma kasabat, dan akan merugikan diri itu sendiri apa yang telah diperbuatnya. Jadi yang baik akan kembali kepada kita, yang buruk juga kembali kepada kita. Oleh karena itu teman-teman, kita terus belajar agar kita selalu mendapatkan hikmah, mendapatkan ilmu bermanfaat untuk memperbaiki diri kita. Ingat teman-teman, apa yang kita kerjakan, yang baik, yang buruk, pasti akan kembali kepada kita sendiri. Kalau yang baik, insya Allah akan bermanfaat, akan menjadi mahkota bagi kita. Akan jadi sebuah keindahan, perhiasan bagi kita sendiri. Yang buruk, baik dari perkataan kita, perbuatan, dari semua akhlak kita, itu akan kembali kepada kita, dan itu akan menjadi bumerang bagi kita. Itu akan mencoreng nama baik kita teman-teman. Oleh karena itu terus belajar teman-teman semua. Kedua, saya menyimpulkan menambahkan tentang hikmah dan nasihat di sini itu asli murni dari Allah Subhanahu wa taala lewat ya para guru kita, orang tua kita, para mentor kita, teman-teman kita semua. Pada situasi sekarang teman-teman, yuk kita perhatikan sebuah pesan nasihat dari Nabi kita tercinta, idola kita sedunia, Muhammad Rasulullah. Dia berpesan, dia berkata, apabila dunia zaman sekarang udah apa? Udah kacau ya, udah nggak bersahabat teman-teman. Ingat teman-teman, ada dua hal yang harus kita pegang ya. Kata Rasul sebelum meninggal, dia pernah mengatakan, taraktu fikum amrayni in tamassatum bihima lam tadillu abadan, alkitabu was sunnah. Kata Rasul, saya meninggalkan dua perkara, dan apabila kalian berpegang teguh terhadap dua perkara ini, maka hidup kalian tidak akan tersesat. Hidup kalian akan selamat dunia dan akhirat kelak. Satu, Alkitab. Kedua, As-Sunnah. Alkitab, Al-Quran, kitab suci, masing-masing keyakinan agamanya. Kalau kami sebagai umat muslim, kitab suci kita Al-Quran. As-Sunnah yaitu hadisnya Rasul, perkataannya Rasulullah SAW. Nah teman-teman semua, apabila kita berpegang teguh di sana, insya Allah teman-teman ya, kita menjalankan bisnis kita ini, jangan lepas dari nasihat itu. Dari hikmah itu, semua aturan, undang-undang udah full, penuh ada di Alkitab dan Al-Sunnah. Silahkan teman-teman yang di luar muslim, itu sesuaikan dengan Alkitab masing-masing. Karena yakin semuanya itu berasal dari Sang Pencipta alam, Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita menjabarkannya. Bahkan Allah pernah menyampaikan teman-teman semua, apabila kita pengen kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat, maka kita harus mengikuti aturannya. Kita harus mengamalkan, berpegang teguh terhadap Alkitab dan Al-Sunnah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan teman-teman semua, nanti pada hari kiamat akan ada golongan manusia
yang berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, dia meminta kesehatan sebagaimana kesehatan waktu hidup di dunia. Ya, kalau kita pengen berkah di dunia, kita harus berpegang teguh terhadap Alkitab dan As-Sunnah, nasihat hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan, "Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa yahsuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa yang berpaling dari aturan Allah, siapa yang berpaling dari aturan Sang Pencipta alam lewat risalahnya yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, maka di dunia teman-teman akan diberikan kehidupan yang sulit. Fa inna lahu ma'isatan dongka, di dunianya akan dikasih kehidupan yang sulit. Wa nasuru yaumal qiyamati aw, nanti pada hari kiamat akan dibutakan oleh Allah matanya. Oleh karena itu teman-teman semua, dalam buku bijak ini sangat luar biasa isinya. Ini hikmah nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, Alkitab dan Al-Hadis. Yuk kita terus berpegang teguh terhadap Alkitab Al-Hadis. Kita belajar terus lewat buku bijak ini untuk memperbaiki diri kita terus. Karena yang baik dan yang buruk akan kembali kepada kita sendiri. Mungkin itu yang saya sampaikan. Semoga kita selalu mendapatkan bimbingan, hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu lewat siapa saja, semoga kita menjadi lebih baik. Sekian, terima kasih Pak Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al Ustadz Ibrahim dari Kani Majalengka. Bapak Ibu, waktu masih 8 menit lagi, masih bisa untuk ditambahkan lagi. Untuk itu, mari silakan yang Bapak Ibu ingin menambahkan. Pak Ustadz Muhammad Fadli, monggo Bapak dari ujung kulon, dipersilakan. Terima kasih Pak Mansur, suaranya itu bikin rindu itu. Dan terima kasih Bu Juju tadi, Masya Allah, menginspirasi sekali, dilengkapi dengan Kang Ibrahim. Teman-teman semua di seantero Nusantara, saya hari ini terkesan dan jujur ini merinding saya ya, merinding. Terinspirasi dari doa-doa tadi yang di Imami Bu Zuzu, kebetulan memang dari hati yang tulus, perkataan yang tulus, pikiran yang tulus, dan tindakannya yang tulus, kena di hati ya. Dan andaikan ini teman-teman semua di seluruh Nusantara, kalau diserukan oleh kita bersama dan diteriakkan oleh kita bersama dari hati yang tulus tentang memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, gema yang sedemikian membahana di bumi tercinta kita, insya Allah ini akan diamini oleh para malaikat. Amin. Amin. Ketulusan keikhlasan kita, apa yang kita perjuangkan saat ini, bisa dibilang tercabik-cabik, berdarah-darah. Usaha yang kita lakukan saat ini, Jalan, Bu. kemaslahatan pada umat, pada begitu banyak orang. Ini tentunya tidak akan bisa begitu saja terjadi. Tidak dengar. Maka dari itu saya Suaranya Pak Haji kurang keras. mohon izin, ada telepon masuk, tadi nggak sempat kita angkat. Jadi mari bersama Bapak Ibu, sesuai dengan hati dan keyakinan kita bersama. Kalau kita Muslim, bagaimana kita bisa setiap saat bermunajat kepada Allah dan syukur di setiap malam, sujud kita, habiskan kita air mata kita, doakan semuanya dan semuanya dan semuanya. Perjuangan kita yang sudah berdarah-darah ini, yang sudah sedemikian pahit ini, tidak ada lain kecuali hanya minta ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
Makanya mari bersama Bapak Ibu sekalian dengan bismillah kita untuk ibadah kepada Allah, dengan kebersamaan kita dengan KLPI, dan pikir hati kita, ucapan kita, pikiran kita, kita selaraskan Bapak Ibu sekalian. Insya Allah ini yang akan waktu yang akan menjawab buat kita bersama. Mungkin hanya itu Pak Mansur. Saya nanti kalau kebelabasan saya juga cepet terbawa rasa. Mungkin demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Muhammad Fadoli dari Lampung ya. Bapak Ibu, sepertinya ada Pak Ustadz Ahmad Darmawan ya, Bapak Wakil Direktur kita. Ini untuk closing statement. Untuk itu kepada Bapak Ustadz Darmawan kami persilakan. Pak Ustadz, monggo. Cukup, lanjut. Baik, terima kasih. Bapak Ibu masih ada waktu 3 menit. Monggo, dipersilakan. Biar maksimal waktu kita supaya kita peserta Zoom dari Sabang sampai Merauke, bahkan Timor Leste ini ada Pak Gomez itu. Kita tambah semangat. Sukses. Sukses terus. Baik, Salam Pak Gomez, lima keluar. Gomez. Belum ditutup. Pak Gomez, silakan. Belum ada sampai sekarang, masih menyimak. Waktunya dikembalikan Pak Mansur. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bisa dari saya Pak Mansur. Oh, mari silakan Momli. Maaf, nggak kelihatan. Silakan Mom, dipersilakan langsung. Masih ada waktu 3 menit ya Mom ya. Oke, sorry saya close video ya. Baik, Bapak Ibu, saya akan menanggapi sedikit saja sesuai dengan waktu yang ada. Oke, saya lanjut. Ya, ada beberapa poin yang sangat bagus ya. Dengarkan aku anakku, perhatikanlah baik-baik nasihat-nasihatku, maka umurmu akan panjang. Nah, aku sudah mengajarkan hikmat kepadamu dan menunjukkan cara hidup yang benar. Bapak Ibu, ada jenjang yang diadakan oleh perusahaan kita di sini, yaitu dimulai dari pimpinan yang paling atas, kemudian turun waktu itu HK, kemudian HK naik kelas jadi Kani, begitu ya. Nah, ini bicara teladan ya. Ini bicara teladan dan ini bicara contoh hidup gitu. Nah, kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa hidup kita dilihat oleh banyak orang. Ketika kita posisi sudah di atas, kita banyak dilihat orang. Apapun yang kita buat itu seolah-olah terlihat. Jadi ibaratnya hidup kita di dalam akuarium. Dari sisi manapun kita dilihat. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kita itu harus benar-benar mencermati kalimat di awal yang mengatakan bahwa jangan seperti minuman soda yang dikocok. Itu bukan hanya bicara tentang semangat di awal, berapi-api di awal, kemudian melempem dan segala macam. Bukan hanya itu. Tetapi jangan seperti minuman bersoda yang dikocok, itu lebih dalam lagi maknanya. Ya, saya hanya mengingatkan saja, maaf bukan mengajari. Ya, kalau dikatakan jangan seperti minuman soda yang dikocok, jangan bereaksi terlalu cepat. Jangan tanpa menilik, tanpa melihat. Karena kalau kita bereaksi dengan cepat, apapun itu reaksinya, entah itu tindakan, entah ketika kita mendengar sesuatu langsung kita bereaksi memberikan jawaban, cepat menyimpulkan. Nah, padahal Bapak Ibu ketika terjadi sesuatu, ya, ada banyak sisi yang bisa kita lihat. Contohnya saja ketika kita melihat satu kecelakaan, kemudian ada darah di situ. Orang lihat, wih, terus kemudian ditanya, di sana ada apa? Ada kecelakaan. Oh iya, kecelakaan, terus gimana? Ih, darahnya banyak loh, gitu. Mungkin itu kayaknya orangnya mati. Mungkin kayaknya orang mati. Kemudian si orang yang mendengar pertama tadi, dia ketemu teman, kenapa kok macet? Kecelakaan di sana. Iya, darahnya banyak, kayak mati. Mungkin itu patah-patah ya. Nah,
sudah menjadi tambah lagi kan. Nah, kemudian bereaksi lagi, disampaikan ke yang lain lagi. Padahal orang pertama yang melihat ini, yang sudah bereaksi ini, dia tidak melihat yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu, dalam hal ini bisa juga terjadi di dalam lingkup kita, di dalam komunitas kita, di dalam jaringan kita, di dalam kita berjejaring hari ini, berkomunitas hari ini. Ketika terjadi sesuatu, Bapak Ibu lihatlah dari beberapa sisi. Ya, saya pernah mengalami tempo hari memberi masukan, gitu ya. Dan maksud saya tujuannya adalah baik gitu, tapi langsung saya dituduh seuzon gitu. Oh, no problem, enggak apa-apa gitu ya. Karena apa? TST berlaku. Nah, hal ini Bapak Ibu ketika terjadi di jejaring kita, di KPS kita, di perhakaan kita, ya, kita harus langsung tanggap. Bagaimana kita mengumpulkan orang-orang inti, kita duduk bersama, kita bahas. Dari hal-hal yang kecil kalau bisa Bapak Ibu jangan sampai menjadi jangan jadi racun. Terutama kalau kita menemui orang-orang yang sampai hari ini masih berjalan di dua kaki. Ya, ada bisnis di sini, ada bisnis di sana. Kemungkinan bisnis yang kita tahu masih di sana itu bisa jadi sudah berjalan sebelumnya sebelum ada di kita. Tetapi walaupun bagaimana kita harus menangani itu dengan bijak. Jangan sampai menjadi racun. Silakan kamu jalankan apa yang kau punya sebelumnya, tetapi jangan dicampur adukkan dengan yang ada di kita. Nah, disinilah Bapak Ibu kita benar-benar bagaimana memiliki pemahaman dan bagaimana kita harus bijak di dalam menangani semuanya. Nah, melihat dari segala sisi, tidak cepat bereaksi, ya, tidak cepat menyimpulkan, dan tidak menghakimi orang. Nah, ini memang sulit. Karena apa? Manusia itu begitu luar biasanya. Ya, manusia itu begitu banyak warna-warninya dan begitu banyak bermacam-macam karakter. Tapi Bapak Ibu, biarlah kasihnya Tuhan terus menolong kita diingatkan untuk kita bijak dan berhikmat. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali. Ini sepertinya Mumli memboboti kepada kita semua tentang fokus, pemimpin yang fokus, juga doakan goal, strategi, dan tim. Waktu sudah lewat daripada yang diberikan untuk Zoom kita pagi ini, Bapak Ibu, yaitu 9 lewat 3 menit. Untuk itu, segera kita tutup Zoom kita pagi ini. Saya selaku pembawa acara, selaku moderator, tentu ada kekurangan, kesilapan kepada Bapak Ibu semua. Untuk itu saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bila itu